Kira-kira bisa kita balas? Ente mau doakan apa Nabi Muhammad? Ya Allah, rahmati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kok ente doakan rahmat? Ente mau doakan apa Nabi Muhammad? Ya Allah, ampuni dosanya Nabi Muhammad. Allah sudah mengampuni, sudah dijamin. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ente mau doakan apa sama Nabi Muhammad? Oh, mau masukkan ke dalam surga. Loh, surga itu haram dimasuki oleh seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Mau doakan apa sama Rasulullah ini? Supaya selamat dari neraka. Nggak ada neraka akan menyentuh Nabi. Nggak ada nabi yang banyak mengentas dari neraka umatnya nanti. Nggak bisa. Fa innaka la tadzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu 'alal aini sa'iri. Kamu nggak akan bisa balas nabi kamu sekalipun dari Lumajang berangkat ke Madinah, bukan naik pesawat, bukan jalan kaki, jalan dengan bola mata kamu sampai Madinah, nggak bisa balas. Walau anna sa'aina kulla hinin 'alal ahdagi la fawqan najai bashir. Kalau seandainya kita setiap saat kita usaha sampai kita misalnya bukan hanya banting tulang, saudara, kita jalan sampai dengan mata kita nggak bisa, itu dikatakan pantas untuk bisa membalas Rasulullah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang kami hormati, yang kami cintai, segenap keluarga almarhum ila rahmatil hal qayyum al Habib Muhsin bin Alawi As-Segaf dan Habib Saleh bin Abdul Qadir Al-Hamid, khususnya guru kita bersama Habib Umar bin Saleh Al-Hamid. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat zahir batin. Hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup apa yang diterangkan tadi oleh Habib Umar. Mungkin untuk melengkapi, mari kita simak ayat Al-Qur'an yang sangat penting dan kita sudah hafal itu ayat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi, salawatlah kepada Nabi, wasallimu taslima, dan salamlah dengan sebaik-baik salam. Ayat ini dimulai dengan inna, harfu taukid wa nasbin. Kalau ada orang menceritakan Zaidun qaimun, si Zaid berdiri, dengan inna Zaidan qaimun, sesungguhnya si Zaid berdiri, tekanannya lain, saudara. Yang pakai sesungguhnya itu menggambarkan bahwa kabar setelah sesungguhnya adalah sangat penting, kabar yang besar, kabar yang dahsyat, kabar yang hebat. Allah memulai innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalimat itu dengan sesungguhnya berarti kalimat setelahnya ini adalah penting, besar, dahsyat, dan hebat. Sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat Allah bersalawat kepada Nabi.
Apa salawatnya Allah? Rahmatuhul magrunah bita'zim lahu sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah kepada Nabi yaitu rahmat Allah yang khusus untuk Nabi. Rahmat Allah yang khusus untuk Nabi yaitu Allah mengagungkan Rasulullah. Saudara, rahmat itu ada tingkatan. Ada rahmat umum. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Orang kafir dapat rahmat Allah. Buktinya mereka dikasih hidup, dikasih rezeki, dikasih sehat. Ada rahmat khusus. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha'. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Orang-orang beriman dapat rahmat khusus. Di antaranya nanti masuk surga. Orang kafir nggak dapat rahmat khusus. Kenapa? Karena dia ditempatkan ke neraka, nggak ada rahmat lagi. Tapi rahmat yang diberikan Nabi nggak sama dengan rahmat khusus ini. Rahmat istimewa, yaitu Allah mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alal habib. Wa malaikatahu, dan para malaikat Allah bersalawat kepada Nabi. Para malaikat itu adalah makhluk yang mulia yang Allah ciptakan untuk taat kepadanya dan tidak pernah bermaksiat kepadanya. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena itu Allah tidak berikan kepada malaikat nafsu. Allah tidak jadikan malaikat tadi itu butuh makan, butuh minum, butuh tidur, syahwat dan lainnya. Full semuanya adalah taat kepada Allah. Tapi malaikat punya satu tugas dari Allah. Mereka harus berselawat kepada Nabi Muhammad. Ini malaikat nih, berselawat kepada Nabi Muhammad. Apa salawatnya malaikat? Al-istighfar lahu, memohonkan ampun untuk Rasulullah. Beristighfar untuk Rasulullah. Berarti banyak dosa dong Nabi. Saudara, istighfar itu bukan identik dengan dosa, sama dengan tobat, bukan identik dengan dosa. Istighfar itu juga kadang-kadang kepada perbuatan yang baik diistighfari, kalau dibandingkan dengan perbuatan yang lebih baik. Kasih contoh ya. Ada orang sholat pakai celana, pakai baju, kaos misalnya, sholat bagus atau enggak bagus? Bagus sholat. Tapi ketika dia pakai gamis, pakai rida, melihat sholat pertama dibanding dengan sholat kedua, kok lebih baik yang kedua ya? Diistighfari, astagfirullahaladzim, kenapa aku sholat kok pakai celana seperti ke pasar ya? Kok nggak pakai gamis ya? Sholatnya diistighfari yang pertama. Kenapa? Dibandingkan dengan sholat yang kedua, sholat yang kedua lebih baik. Kemudian sholat yang kedua naik pangkat lagi, lebih sempurna lagi. Sholat yang ketiga dia asalnya nggak pakai siwak, kemudian sholatnya dimulai dengan siwak. Rakaatan bisiwak afdalu min sab'ina shalah bi ghairi siwak. 2 rakaat dengan siwak afdalu min sab'ina rak'ah, lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Dia pakai siwak, mudah pakai siwak. Kalau nggak ada kayu siwak, tisu bisa dipakai. Yang penting niatnya ngikuti Nabi. 2 rakaat dengan siwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Astagfirullahaladzim, kenapa kok sholat tidak pakai siwak ya? Padahal berlipat ganda pahala
pahalanya. Salat yang kedua diistighfari, kenapa? Karena melihat salat yang ketiga lebih bagus. Asalnya salat sendiri, kemudian dia salat berjamaah. Ya Allah, kalau Anas disuruh milih 1 juta dengan duit 27 juta, saya pilih 27 juta. Tapi kenapa aku sholat kok sendiri, kok tidak berjamaah? Padahal sholat isya sendiri 4 rakaat, berjamaah juga 4 rakaat, nilainya nggak sama. 1 derajat dengan 27 derajat, ya berbeda kan? 1 juta dengan 27 juta, 1 miliar dengan 27 miliar, sama? Enggak sama, berbeda sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah dia mikir, astagfirullahaladzim, rugi beneran tadi, kok tidak sholat berjamaah. Sholat berjamaah di rumah, akhirnya dia pindah sholat berjamaah ada di masjid. Wih, pergi ke masjid ar-ribat seperti orang jihad itu. 1 langkah 1 pahala, plus diampuni 1 dosa, plus diangkat 1 derajat. Belum lagi kalau niat i'tikaf ada di masjid, ibadah di masjid, wah pahalanya luar biasa. Kenapa aku sholat di rumah padahal hanya beberapa langkah udah sampai ada di masjid? Lawang sahabat rumahnya jauh dari masjid, dia berangkat ke masjid nggak pernah sholat ada di rumah. Astagfirullahaladzim, diistighfari sholatnya. Asalnya sholat di shaf akhir, pindah di shaf pertama diistighfari, terus istighfar. Malaikat mengistighfarkan kepada Nabi dalam rangka malaikat mendoakan Nabi setiap saatnya disempurnakan, diangkat derajatnya oleh Allah. Saudara, yang mendukung Nabi itu bukan bonek. Nah, jadi yang mendukung Nabi salam mohonkan kepada Allah itu para malaikat Allah. Yusalluna 'alan nabi, pakai fi'il mudhari, bukan sallau 'alan nabi. Sallau 'alan nabi kalau pakai fi'il madhi, sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah telah bersolawat kepada Nabi. Oh, berarti sudah selesai. Madha wa in qadha, madha wa in qadha, selesai berarti. Tapi pakai fi'il mudhari, hal wa istiqbal, artinya yadullu alal istimrar. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah selalu dan terus bersolawat kepada Nabi, tidak ada hentinya. Kalau sudah Allah bersolawat, apa nilai solawat malaikatnya? Malaikat bersolawat kepada Nabi karena berharap juga imbalan balasan solawatnya Allah kepada mereka. Setelah digambarkan Allah malaikat solawat kepada Nabi, ya baru manusia yang beriman ini, yang bukan malaikat nih. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, salawatlah kepada Nabi dan salamlah dengan sebaik-baik salam. Kita diperintahkan salawat kepada Nabi. Sallu pakai fi'il amr, wa sallimu pakai fi'il amr, yadullu alal wujub, berarti wajib salawat dan salam kepada Nabi. Ada khilaf ulama, ada yang menyatakan wajib bersalawat kepada Nabi di dalam setiap sholat. Kenapa? Inti baca Quran 30 juz, sholatnya kamu, tapi kalau tidak salam kepada Nabi dan salawat kepada Nabi, batal sholatnya kamu, gak diterima oleh Allah. Kalau tasyahud kita salam kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita teruskan bersalawat kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Ala Nabi,
Kenapa kok tidak ala Rasul? Salawat kepada Nabi. Kok tidak salawat kepada Muhammad? Kok tidak salawat kepada Ar-Rasul? Dengarkan baik-baik. Nabi Muhammad itu mendapatkan predikat Nabi sebelum wujud di atas dunia. Dalilnya Nabi menyatakan kuntu nabiyan wa adam bainal ma' wa tin. Wa bainal ma' wa tin. Aku ini adalah sudah nabi. Adam antara air masih dengan tanah, belum jadi apa-apa, belum hidup. Karena itu setiap para nabi meyakini bahwa sayyiduhum adalah Muhammad bin Abdullah. Pemimpin mereka adalah Muhammad bin Abdullah. Mereka sudah tahu dan mereka harus beriman. Mereka harus beriman. Dan itu wasiat pada setiap para nabi kepada umatnya, sehingga diriwayatkan oleh Al-Hakim di Mustadrak, Allah ila Isa alaihissalam, ya Isa amin bi Muhammad wa'mur man adrakahu min ummatika ayyuminu bihi. Hei Isa, kamu harus beriman kepada Muhammad dan perintahkan kepada umatmu kalau ada yang dia bertemu dengan Muhammad, beriman dengan Muhammad. Karena setelah Nabi Isa itu akhir Rasul, bukan akhir Nabi ya, akhir Rasul dari Bani Israel. Setelahnya berarti Nabi Muhammad. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, min ba'dismuhu. Setelah Isa, Nabi Muhammad SAW. Isa iman sama Muhammad, perintahkan sama umatmu kalau ada yang dia menemui Muhammad, maka untuk beriman kepada Muhammad. Walaula Muhammad ma khalaqtu Adam, walaula Muhammad ma khalaqtul jannah, walaula Muhammad ma khalaqtun nar, walaqad khalaqtul arsya 'alal ma' fattarab fawadatu maktuban la ilaha illallah, fawadatu alaihi maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fasakan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Isa iman sama Muhammad dan perintahkan siapa yang menemui umatmu terhadap Muhammad untuk beriman dengan Muhammad. Kalau bukan karena Muhammad, aku nggak ciptakan Adam. Aku ciptakan Nabi Adam karena untuk menjadi datuknya Muhammad. Kalau bukan Muhammad, aku nggak ciptakan surga. Aku ciptakan surga kepada orang yang mengagungkan Muhammad dan mengikuti Muhammad, yang mencintai Muhammad. Kalau bukan Muhammad, aku gak ciptakan neraka, karena aku ciptakan neraka untuk orang yang kafir kepada Muhammad dan membenci Muhammad. Ketika aku menciptakan arsy di atas air, arsy goncang, gak tenang. Maka aku taruh tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di atas arsy, maka menjadi tenang. Anda orang beriman, jangan pernah Anda goncang, bingung, gundah. Mantapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kamu akan tenang. Mau krisis apapun, mau kejadian apapun, mau ribut apapun, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Anda akan tenang. Bahkan nyawa mau melayang pun, sakit apapun, kamu baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan benar, tenang kamu saudara. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kira-kira bisa kita balas. Ente mau doakan apa Nabi Muhammad? Ya Allah, rahmati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kok ente doakan rahmat? Ente mau doakan apa Nabi Muhammad? Ya Allah, ampuni dosanya Nabi Muhammad. Allah sudah mengampuni, sudah dijamin. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ini mau doakan apa sama Nabi Muhammad?
Oh, masukkan ke dalam surga. Loh, surga itu haram dimasuki oleh seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Beliau mengatakan gara'tu babal jannah faqala li khazinuha man bil bab faqultu ana Muhammad faqala bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Nanti aku bakal ketuk pintu surga. Penjaga pintu surga bertanya, siapa yang mengetuk pintu surga? Nggak ada yang mengetuk pintu surga. Siapa ini yang mengetuk pintu surga? Aku Muhammad. Maka penjaga surga mengatakan, aku ditugas oleh Allah tidak boleh membuka sebelum engkau wahai Muhammad. Sallallahu alaihi habib. Mau doa kenapa sama Rasulullah ini? Supaya selamat dari neraka. Nggak ada neraka akan menyentuh Nabi. Nggak ada. Nabi yang banyak mengentas dari neraka umatnya nanti. Nggak bisa. Fa innaka la tadzi nabiyaka ya fata walau ji'tahu alal aini sa'iri. Kamu nggak akan bisa balas Nabi kamu sekalipun dari Lumajang berangkat ke Madinah, bukan naik pesawat, bukan jalan kaki, jalan dengan bola mata kamu sampai Madinah, nggak bisa balas. Walau anna sa'aina kulla hinin alal ahdagi la fawgan najaib. Kalau seandainya setiap saat kita usaha sampai kita misalnya bukan hanya banting tulang, saudara, kita jalan sampai dengan mata kita, nggak bisa itu dikatakan pantas untuk bisa membalas Rasulullah. Inti kenal sama Allah karena Nabi, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kamu menjadi orang beriman karena dakwahnya Nabi, kamu bisa baca Quran karena Nabi, semuanya karena Nabi. Nggak akan bisa. Terus apa yang harus kita doakan untuk Rasulullah? Salawat kepada Nabi. Apa salawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, haturkan salawatmu kepada Nabi Muhammad. Gak ada yang bisa balas Rasulullah kecuali Allah. Ya Allah, haturkan salawatmu kepada Nabi Muhammad. Bukan kita doakan ampuni, rahmati, nggak ada. Doa lahu, kita mendoakan Nabi bukan karena Nabi butuh dengan doa kita, tapi kita mohonkan Allah yang membalas Rasulullah. Allah yang membalas kepada Nabi dengan salawatnya, yaitu ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan salam kepada Nabi, salam cinta, salam hormat, salam rindu, salam kepada Nabi. Oh, saudara, yang salam sama Nabi ini benda padat. Salam sama Nabi, salam kepada Rasulullah, dan diwajibkan loh ini kita salam sama Nabi ini, bahkan dalam sholat. Tadi belum disebutkan, tadi itu ada kewajiban dalam sholat, ada kewajiban. Sebagian ulama menyatakan sholawat kepada Nabi itu wajib di luar sholat, fil umri maratan kamal hajj. Kalau di sholat wajib, ditambahi di luar sholat walaupun seumur sekali. Artinya kalau enggak, wah, ini meninggalkan wajib tuh orang. Malah ada menyatakan sholawat itu wajib bagi setiap orang yang mendengar nama Muhammad atau diceritakan Nabi Muhammad. Digaulin Nabi, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang kikir, orang yang bakhil itu yang ketika aku disebut atau ketika aku diceritakan tidak bersolawat kepada aku. Al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang kikir itu, kata Nabi, orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh daripada manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Siapa orang yang paling kikir? Bukan hanya karena nggak punya harta yang melarat bisa dikatakan kikir.
Yang melarat bisa dikatakan mikir, bukan hanya orang yang punya harta aja, yaitu orang yang beriman ngaku cinta sama Nabi, diceritakan Nabi nggak sholawat kepada Nabi. Shallallahu alaihi Habib. Hati-hati. Karena itu sebagian ulama menyatakan setiap dengar nama Muhammad sholawat. Ini acara maulid ini acara sholawat nih. Diceritakan Nabi itu akhlaknya begini, Allahumma shalli wa sallim alaih. Nabi itu adalah putih kemerah-merahan, Allahumma shalli wa sallim alaih. Nabi itu akhlaknya mulia, Allahumma shalli wa sallim. Begitu merokokan, cerita sana cerita sini. Bahaya ente kalau nggak bisa hadir maulid untuk bersolawat kepada Nabi, ente di bed lebih selamat. Kenapa? Ketika diceritakan Nabi, ketika disebut Nabi dan kamu tidak bersolawat kepada Nabi, jangan-jangan akan menjadi sebab kamu jauh dari rahmat Allah. Jangan ya, jangan. Salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kata Nabi SAW, inni adhkuru hajaran di Makkah kana yusallim alaihi. Aku masih ingat ada batu yang dulu di Mekah itu selalu bersalam kepada aku, kata Rasulullah. Wih, pohon-pohon bersalam kepada Nabi, semuanya bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tadi bersalam kepada Nabi. Bangun kita, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salam salawat, salam salawat. Berapa kali kita salam kepada Nabi? Kenapa kok ya Nabi salam alaika kok pakai kaf khitab? Kan nabinya nggak ada. Kita diajar, dididik, diperintahkan oleh Allah salam kepada Nabi seperti ada di bawah kita itu Nabi. Dan itu diwajibkan bagi kita. Salam dalam sholat tahiyat, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya jangan pernah dilupakan ini orang satu ini. Setiap salam kepada dia, karena sesungguhnya yang dikubur jasadnya Nabi, tapi tidak dikubur rahmatnya Nabi, tidak dikubur cintanya Nabi kepada umatnya. Nggak ada mata jismun Nabi, dufina jismun Nabi, tapi nubuahnya Nabi nggak mati, risalahnya Nabi nggak mati. Karena itu kalau kita ziarah ke wali, kita ziarah ke wali itu ziarah kepada kedudukannya. Kenapa? Orangnya bisa mati, tapi kewalian itu nggak bisa mati. Lain kalau DPR, lain kalau presiden, lain kalau raja. Kalau mati sak kerajaannya mati. Kenapa? Nggak ada kerajaan di alam kubur, nggak ada wakil rakyat di alam kubur, nggak ada presiden di alam kubur, nggak ada menteri di alam kubur. Tapi Nabi Muhammad di kubur tetap Nabi, tetap jadi Rasul. Si wali itu tetap jadi wali. Karena itu kalau kita ziarah, kalau ente bisa sampai ada di Madinah, nggak apa-apa ente salam di muka kuburan Nabi, ya Nabi salam alaika. Kalau tidak ente ada di sini, hadirkan. Kenapa? Kerisahan Nabi tidak mati, kenabian Nabi tidak mati. Kita hadirkan Rasulullah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kita dididik begitu dalam Islam. Wajib itu hukumnya dalam sholat. Kenapa kita harus berdiri? Kenapa berdiri sih? Kenapa berdiri? Saudara, Nabi itu memerintahkan sahabat. Nabi itu orangnya tawadhu memang. Kemudian Nabi merintahkan, jangan kamu seperti menghormati orang-orang ajam kepada rajanya. Berdiri kalau datang, jangan duduk. Rasulullah nggak senang. Ya sahabat duduk, sekalipun berat hati. Ketika datang Rasulullah, seorang sahabat penyair nggak kuat, berdiri dia.
sambil menyatakan qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkur fardi ma huwa mustaqim ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala wa la yagumu. Aku ini kalau menghormati orang mulia bangun, itu kewajiban. Ibu datang aku bangun, guru datang aku bangun, dan aku tidak bangun untuk mereka orang yang mulia, itu tidak benar, nggak ada adab. Aku heran bagi orang yang punya ilmu dan akal melihat sosok yang mulia ini, yang elok ini, yang hebat ini, yang tampan ini, yang bagus ini tidak berdiri. Nabi senyum. Kenapa? Karena Nabi itu melarang jangan kita menghormati beliau seperti raja. Masalahnya raja itu mewajibkan orang berdiri untuk dia. Itu satu kesombongan, nggak boleh. Tapi bangunnya Hasan bin Thabit itu karena mahabbah, karena cinta kepada Nabi, bukan karena dipaksa, tapi karena cinta kepada Nabi, karena hormat kepada Nabi. Maka itu boleh, saudara. Buktinya Nabi tidak marah kepada Hasan bin Thabit. Jadi jangan ada terkesan berdiri untuk Rasulullah seperti berdirinya raja, masyarakat untuk rajanya. Kenapa? Kalau enggak bisa dipenjara, kalau enggak bisa dipukul, kalau enggak bisa dihukum. Tapi berdiri untuk Rasulullah karena cinta, karena hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu seharusnya kalau mentafsirkan hadis. Jangan nanti berdiri karena salam kepada Nabi masuk neraka, dosa, bid'ah. Ya, saya mau tanya, salam kepada Nabi, salawat kepada Nabi itu zikir atau bukan zikir? Zikir atau bukan zikir? Zikir. Allah puji dalam Al-Quran orang berzikir berdiri, alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berzikir berdiri, berzikir duduk, berzikir tidur, itu semuanya bagus. Cuma Allah lebih mendahulukan berzikir berdiri, itu lebih utama, baru duduk, baru karena itu saudara, kita harus paham bahwa acara maulid ini adalah acara untuk menambahkan kita ta'alluq dengan Nabi. Apa ta'alluq itu ya? Ta'alluq itu bergantung hati dengan Nabi, cinta kepada Nabi. Kalau minum ingat Nabi. Apa yang diajarkan oleh Nabi ya kalau saya minum? Oh, saya harus duduk. Oh, saya harus minum dengan tangan kanan. Oh, kalau panas saya nggak boleh meniup. Oh, kalau minum itu harus didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kalau minum itu jangan sampai ada menghabiskan langsung, tapi dengan diatur dengan tiga nafas. Oh, setelah itu ada doanya. Anda ada ta'aluk dengan Nabi, berarti Anda sudah ada hubungan dengan Rasulullah, ada ikatan dengan Nabi. Mau makan ingat sama Nabi, gimana? Oh, cara duduknya begini. Oh, cuci tangan dulu. Oh, baca ini. Oh, makan ini. Terus begitu. Mau kamu masuk kamar mandi, mau pakai baju, mau tidur, mau ke pasar, mau itu terus ingat Nabi. Tambahin lagi sholawat. Ini ta'aluk. Kalau sudah ada ta'aluk, nanti meningkat. Ada tasyawwuq, rindu sama Rasulullah. Sunnahnya Nabi nggak pernah ditinggal. Salatnya berjamaah, baca Quran, puasa sunnah dilakukan, adab semuanya diikuti. Lama-lama bukan hanya cinta, rindu. Ya Allah, ingin ketemu sama Rasulullah. Apalagi baca maulid diceritakan, wah Nabi itu tampannya begini, Nabi itu baunya begini, Nabi itu derajatnya begini. Dia semakin bergora, tasyawwuq. Dia akan menjadi orang yang
rindu kepada Nabi. Kalau sudah rindu dengan Nabi, ada tadzawwuq, nanti akan sampai tadzawwuq, bukan hanya rindu tapi dia akan merasakan dekat dengan Nabi. Itu cita-citanya para aulia, saudara. Itu cita-cita yang tertinggi, saudara, pingin dekat dengan Nabi. Hah? Tadi dalam qasidah apa? Asar Rabbul Karimu bimahdi fadlin yuballighuna aqasil umuniya. Semoga Allah dengan kemurahannya menyampaikan kita ke cita-cita tertinggi. Apa cita tertinggi ini? Ru'yatun Nabi ya Allah. Al-istima' bin Nabi fid dunya fil akhirah. Cita-cita tertinggi mereka adalah kumpul dengan Rasulullah dunia sampai akhirat. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyab maudhi'i. Harapannya mereka kumpul sama para aulia, kumpul sama para nabi, utamanya Nabi Muhammad, sampai di Jannatul Firdaus, ada di surga Firdaus. Wa antu ballighana min syarafil gurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina, ghayata amalina. Ente cita-citanya apa? Cita-cita pingin toko yang besar. Orang kafir juga bisa begitu. Cita-citanya kepingin kaya. Orang musuh Allah juga bisa begitu. Cita-cita, tapi mereka ghayatul amal, yang menjadi puncak cita-citanya al-ghurub minallah, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Nabi Muhammad. Dapat ma'iyatullah, dapat ma'iyatun Nabi, dapat kebersamaan Allah dan kebersamaan Nabi sallallahu alaihi habib. Gimana dapat ma'iyatullah? Dengan takwa kepada Allah, dengan sabar. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Banyak itu dalam Al-Qur'an. Bagaimana dapat ma'iyatun Nabi? Di sini ada beberapa hal, di antaranya salawat kepada Nabi. Agrabukum minni manzilan yaumal qiyamah agrabukum alayya salatan. Yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat, yang paling banyak salawat kepada aku. Saudara, dekat sama gubernur, dekat sama raja, dekat sama presiden 2 menit, waduh, kita bangga, kita foto, kita abadikan, kita ceritakan kepada anaknya, bahkan kita diceritakan kepada cucunya. Ini mbah kamu waktu foto sama presiden. Belum tentu mereka min ahli jannah, belum tentu mereka ada di surga Allah. Tapi kamu dekat dengan Muhammad Rasulullah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi. Siap banyak salawat kepada Nabi? Saya mau tanya, kira-kira lebih banyak mana Anda menghisap rokok daripada bersolawat kepada Nabi? Meniup rokok daripada bersolawat kepada Nabi? Kira-kira dalam majlis ini misalnya Anda akan dekat dengan Rasulullah, Anda tinggalkan rokok, Anda ganti solawat kepada Nabi, kira-kira mau nggak? Jangan-jangan nggak punya hadapan seperti itu, jangan-jangan nggak punya cita-cita seperti begitu. Lihat ini mereka. Ya Allah, jadikan cita-cita utamaku adalah dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasul. Khawatir dekatnya sama direktur rokok nanti. Intabih, hati-hati. Semangat inilah Maulid mengajarkan kita untuk ta'alluq, kemudian sampai akhirnya bisa tasyawwuq, akhirnya bisa tadawwuq. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang beruntung insyaallah dunia sampai akhirat. Majlis ini mudah-mudahan insyaallah akan menjadi pembuka hati kita, dipenuhi dengan cinta kepada Nabi, ta'alluq dengan Nabi, sampai akhirnya wakrimil arwaha minna biliga khairil anami. Mudah-mudahan insyaallah ruh kita semuanya akan bisa dimuliakan oleh Allah dengan bisa bertemu dengan Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma arzuqnal ghurub minhu ya Rabb. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang dekat dengan Rasulullah. Urbutna bihi rabtan la yanhal. Lekatkan kami dengan Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah terlepas daripada beliau dunia sampai akhirat. Dekat dengan Nabi di dunia itu adalah makam yang tertinggi. Dekat dengan Nabi di barzakh itu adalah makam yang tertinggi. Dekat dengan Nabi ada di surga, itu berarti surga yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.